Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami menyembah Tuhan Yesus. Kami beribadah kepadamu Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh bersekutu dan kami boleh sampai di minggu yang baru, di hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang indah, untuk hari yang istimewa. Tuhan Yesus menyertai gereja Tiberias Indonesia 35 tahun. Oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan, Tuhan menyertai negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kami ucap berkat untuk bangsa ini 80 tahun Tuhan Yesus menyertai dan memelihara. Hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali membawa kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami tidak bisa jalan bersama tanpa Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Maka berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus. Kami percaya dalam nama Yesus kami diberkati melalui firman-Mu. Kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar Saudara Bapak Ibu hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, amin. Siapa yang bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan Yesus? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kekuatan baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Kasih salam kanan kiri saudara. Dengan senyuman katakan selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Tiberias. Depan belakangnya kanan kirinya dengan senyuman, selamat ulang tahun negara Republik Indonesia. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara Bapak Ibu yang di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mohon maaf saudara Bapak Ibu, saya datang agak terlambat pagi hari ini. Minggu pagi ini memang agak berbeda dari minggu yang lainnya, khususnya di perjalanan. Saya datang dari tol Jagorawi saudara, wah padat sekali saudara. Orang-orang mau ke Jakarta semuanya. Jadi hampir kena macet yang benar-benar saya baru baca berita ternyata ada acara ya saudara ya. Di pagi hari ini sampai malam hari di beberapa titik di kota Jakarta, di Senayan, di Monas, di beberapa titik saudara Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak menyangka imbasnya sampai ke tol Jagorawi saudara. Jadi ya perjalanannya agak padat. Saya harap saudara dan saya kita tetap sukacita dalam berkat Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan? Haleluya. Yuk sama-sama kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang buat terbaik buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita, Yesaya 45 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan baca terlebih dahulu ayat yang pertama. Nanti di ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, maksud saya kelima, nanti kita akan membaca bersama-sama. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan siapkan catatannya. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan kelima. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 5 bersama-sama, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau
tidak mengenal aku. Amin. Puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu, latar belakang ayat ini ya sudah tentang Allah atau Tuhan memakai seseorang yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dalam peradaban zaman dunia kuno, saudara, zaman kuno, saudara, sebelum zaman dunia baru, ada seorang pemimpin, saudara Bapak Ibu, yang bernama Kores. Kores ini adalah seorang yang luar biasa. Ya sudah, dia pemimpin. Kenapa saya katakan luar biasa? Nanti saya akan jelaskan, saudara Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang berasal dari Persia. Kalau zaman sekarang Persia itu, saudara Bapak Ibu, kira-kira ada di lokasinya negara Iran. Kira-kira saudara ya. Dan saudara, Kores ini adalah seorang yang tulus hati, seorang yang luar biasa. Ya, dia yang memberikan yaitu kebaikan. Tuhan memakai Kores, saudara, menyatakan kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yehuda yang ditahan. Ya, saudara, di mana di yang namanya pembuangan Babel. Nah, Babel ini, saudara, pada zaman dunia kuno juga ya sangat luar biasa, saudara, karena dipimpin oleh seorang yang bernama Nebukadnezar kedua. Ya, zaman ini Babel, saudara, itu kira-kira lokasinya secara geografis itu kira-kira negara Irak namanya, saudara. Jadi, saudara, Babel dan Persia ini ya sempat ya sebelum Masehi sudah mereka berseteru dan Babel diduduki oleh Persia. Sehingga ya saudara, Allah memakai Kores untuk apa? Sudah membebaskan umatnya. Sehingga ya bait Allah yang tadinya dihancurkan oleh Babel, dihancurkan oleh Nebukadnezar, bisa dibangun kembali. Ya saudara, dan rencana Tuhan, rencana Allah yang luar biasa dinyatakan atas Israel oleh yaitu pemakaian Allah kepada Kores. Hari ini, saudara, ya bagi saudara dan saya dari tempat ini, mungkin saudara jarang dengar ayat ini, tapi ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat bersejarah untuk gereja ini. Ya saudara, tadi kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia dan ulang tahun untuk Gereja TBRS Indonesia. Ya saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada gereja ini. Pengalaman pertama, ya saudara, yang dialami oleh gembala sidangnya saudara dan saya, mendiang Pendeta Pariaji, beliau baca ayat firman Tuhan pertama kali dalam hidup beliau. Ya ayat ini, saudara, Yesaya 45 ayat 1 sampai 5. Sebelum beliau buka ayat-ayat yang lain, Tuhan berikan ayat ini secara khusus. Ya, di saat beliau tidak mengerti ya apa ini Tuhan, ya apa maksudnya Tuhan, bahkan belum pernah membaca Injil sama sekali. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 5, ayat ini adalah sangat-sangat luar biasa. Karena Tuhan memakai gereja ini juga untuk menghancurkan pintu-pintu tembaga, untuk menghancurkan segala gunung-gunung yang ada di depan saudara dan saya, untuk menghancurkan segala roh penghalang, roh pengganggu, agar saudara dan saya kita jadi anak-anak Tuhan yang penuh kemuliaan Tuhan, diurapi, dijaga malaikat, diberkati berhasil, sehat umur panjang, tegap sentosa, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, bangkit akhir zaman, kita pesta kekal di kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya, kita ada di akhir zaman ini, kita harus kembali ya kepada firman Tuhan yang penuh kuasa. Hari ini saya akan berbicara tentang a powerful and anointed church at end times. Ya saudara, bahwa jemaat atau gereja yang sangat berkuasa, yang penuh kuasa dan diurapi. Kenapa saya katakan diurapi? Karena Kores ini, saudara, di ayat pertama tadi kita kembali melihat, ya saudara, orang yang kuurapi. Kores bukan keturunan orang Yehuda. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Kores adalah pemimpin dari bangsa Persia. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan? Karena hatinya baik. Ya saudara, Tuhan memakai Kores, ya orang asing, bukan orang dari keturunan Yehuda, untuk menjadi bagian rencananya Allah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan hari ini saudara, saya percaya saudara dan saya ada di tempat ini juga, kita berada di gereja ini, ya saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara dan saya melalui gereja ini. Amin. Saudara dan saya, kita bersyukur, kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk Tiberias. Saudara dan saya, di akhir zaman kita melihat kuasa Tuhan lebih lagi dinyatakan atas saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah
Gloria bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara, sedikit tentang latar belakang Kores. Boleh next slide please. Kores itu siapa? Kores seperti yang tadi saya sampaikan, ya saudara, adalah yaitu seorang pemimpin dari Persia. Dia dikenal juga dengan sebutan Kores Agung atau The Great Cyrus the Great. Ya saudara, dia menaklukkan Babel. Ya sudah dalam tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi, waktu dia memimpin, ya saudara, yang namanya kerajaan Persia, namanya tercatat di Perjanjian Lama sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ini kenapa tadi saya katakan juga luar biasa? Karena biasanya bicara pengurapan itu bicara tentang umat Allah, anak-anak Allah, yang biasanya adalah orang-orang Yehuda sendiri. Orang di luar Yehuda itu di Alkitab saudara sangat-sangat jarang, bahkan mungkin gak ada yang diurapi. Sama-sama katakan dengan saya, aku diurapi. Amin. Ketika roh Allah ada pada saudara dan saya, kita diurapi dengan minyak kudusnya. Saudara dan saya diurapi penuh kuasa. Katakan amin. Kores diurapi penuh kuasa. Sehingga saudara, tidak ada orang pada zaman itu yang berani menghalangi, ya saudara, apa perintahnya, perintah Kores. Semua orang-orang Yehuda ini, semua orang-orang Ibrani yang dalam pembuangan untuk membangun, saudara tahu Menara Babel itu, saudara pasti tahu ya. Ini kan cerita, kalau Menara Babel ini kan cerita zaman sekolah minggu, saudara Bapak Ibu ya. Mereka semua dipulangkan menuju Yerusalem untuk membangun bait Allah kembali, saudara Bapak Ibu. Nggak ada orang asing di luar orang Ibrani, di luar orang Yehuda yang begitu perhatian kepada bangsa umat pilihan Allah, kalau bukan karena tangan Allah sendiri yang mengurapi ia. Amin. Saudara dan saya hari ini, ya pagi ini kita lihat firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memakai siapapun. Iya saudara, saudara dan saya, rencana Tuhan itu indah bagi kita. Amin. Siapa yang percaya hidupnya akan digenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Iya saudara, dan gereja ini pun, ya saudara, rencana Tuhan yang luar biasa akan digenapi bagi saudara dan saya. Amin. Ya bahkan saudara, dalam satu penghargaan, Kores ini juga ya diberikan satu piagam penghargaan hak asasi manusia pertama di dunia. Kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang membebaskan para tawanan. Sehingga orang-orang yang ditawan boleh kembali pulang ke rumahnya, bahkan membangun ibadahnya sendiri. Ya, membangun ibadahnya bersama dengan Allah, saudara. Ya, dan hari ini saudara dan saya, kita lihat bahwa ya DNA firman Tuhan, ya bahwa kuasa firman Tuhan Yesaya 45 ini ada di gereja ini. Katakan amin. Melalui sarana minyak dan anggur yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, melalui gembala sidang saudara dan saya kita lihat bahwa setiap penghalang, pengganggu, setiap sakit penyakit, setiap roh-roh jahat, kuasa gelap, kita hancurkan, dipatahkan oleh karena nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang kudus, nama yang luar biasa. Saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hidupnya berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah, kita belajar hari ini saudara Bapak Ibu, ya saudara, gereja yang penuh kuasa, gereja yang diurapi, ya sebagaimana Allah mengurapi Kores. Ya, saudara dan saya kita diurapi Tuhan. Katakan amin. Kita lihat sama-sama saudara, bagaimana gereja yang penuh kuasa, gereja yang diurapi di akhir zaman ini. What is a powerful and anointed church at the end times look like? Yang pertama, a Christ-centered and spirit-led church. Ya, bahwa gereja atau jemaat di akhir zaman, ya seperti apa? Bahwa gereja atau jemaat yang dipimpin ya oleh Roh Kudus, dan hanya Yesus yang menjadi satu-satunya pusat penyembahan di dalam hidup orang percaya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hanya Yesus. Ya saudara, hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Saya pernah menyampaikan sama saudara Bapak Ibu, ya saudara, mohon maaf saudara, ya agama nggak menjamin. Banyak orang beragama tapi hidupnya jauh dari Tuhannya. Banyak orang beragama, katanya beragama tapi nggak pernah beribadah. Iya saudara, dan artinya saudara dan saya, agama tidak menjamin, tapi Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima, satu ayat saja. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Harus di dalam Yesus. Karena di luar Yesus, saudara dan saya, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Yesus nyatakan bahwa akulah pokok anggur. Pokok artinya dasar, pokok artinya pusat. Yesuslah pusat hidup saudara dan saya. Amin. Gereja, jemaat Tuhan harus hidup berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya saudara, saya catat di sini, gereja yang tidak berpusat pada Kristus hanyalah sekumpulan orang. Tetapi gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi sebuah gerakan Allah. Katakan amin. Iya saudara, gereja yang berpusat pada Yesus pasti akan melihat apa saudara? Hidupnya berbuah. Sama-sama katakan dengan saya, hidupku berbuah. Iya, berbuah artinya apa saudara? Bicara berbuah, di dalam firman Tuhan kita tahu, di dalam Galatia ada yang namanya buah-buah roh. Amin. Buah-buah roh akan membawa saudara dan saya kepada kehidupan yang lebih maju. Katakan amin. Kalau saudara dan saya hidup, ya saudara menyatu dengan Tuhan Yesus, terima tubuh darah Yesus, terima perjamuan kudus ini, ya saudara bergaul dengan firman Tuhan, hidupku pasti berbuah. Katakan amin. Ya saudara, lebih maju lagi. Amin saudara. Saya percaya sebelum karirmu naik, sebelum usahamu diberkati, sebelum kamu keterima beasiswa anak-anak muda, saya percaya ada yang Tuhan mau bagi saudara dan saya terjadi adalah roh kita berbuah. Bergaul dengan firman Tuhan, hidup dalam doa. Saudara dan saya bergaul dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita bergaul dengan Allah, menyatu dengan firman-Nya, firman-Nya di dalam kita, maka kasih Tuhan melimpah pada hidup kita. Amin. Ketika kasih Tuhan melimpah pada hidup kita, kita jadi orang yang mengampuni. Nah itu saudara. Sebelum karir naik nih ya, sebelum usahanya berkembang ke kanan ke kiri, katakan amin. Kasih Tuhan Yesus melimpah dulu di hati kita, katakan amin. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasihnya Tuhan Yesus, kita jadi orang yang mengasihi. Kita jadi orang yang belajar sabar. Kita jadi orang yang berjuang untuk mengampuni, untuk saling mengasihi. Kita berjuang dalam pertobatan, katakan amin. Saudara dan saya, kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Maka Allah melihat setiap hati yang datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Ketika kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, maka di saat itulah karirmu naik. Di saat itulah kekurangan menjadi tersedia. Di saat itulah yang sakit sembuh. Jantungmu baru, paru-parumu sehat, ginjalmu baru. Saudara dan saya sembuh, bebas benjolan, sehat sempurna, penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus sendiri yang berjanji kepada saudara dan saya, bahwa ketika saudara dan saya kita berpusat pada Tuhan Yesus, ya mohon maaf saudara Bapak Ibu, bukan kepada yang lain. Ya hari-hari ini itu sebabnya tadi saya tulis kenapa saya katakan di akhir zaman. Karena banyak di akhir zaman, maaf ya saudara, yang menonjolkan dirinya sendiri, nggak pernah ngomongin Tuhan Yesus gitu loh saudara. Ya saudara dan saya kita harus buka mata, kita harus hati-hati. Jaga hati, jaga pikiran kita harus berwaspada, berjaga-jaga. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, berjaga-jaga. Iya saudara, kalau saudara lihat ya nggak pernah ya, kalau ini kok nggak pernah ngomongin Tuhan Yesus ya, atau nggak pernah bahas tentang salib Kristus ya, saudara dan saya ya kita harus berjaga-jaga. Amin. Tapi gereja, jemaat Tuhan di akhir zaman ya yang penuh kuasa diurapi Tuhan Yesus, kita harus berpusat pada Tuhan Yesus. Amin. Apanya Tuhan Yesus? Kita lihat Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan 55. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55 kita baca bersama-sama. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus benar minuman, tubuh Yesus benar makanan. Yes. Yes, Alkitab sendiri menyatakan kepada saudara dan saya, bukan kata saya. Saudara nanti boleh baca di rumah kalau saudara ada waktu kesempatan. Boleh catat 1 Korintus 11. Ya saudara, ayat 29 dan 30. Di sana tertulis firman Tuhan saudara, bahwa ketika orang, maaf ya saudara, tidak mengakui atau tidak dengan cara yang benar, ya saudara, mengakui tubuh dan darah Yesus di dalam kehidupannya, maka maaf saudara Bapak Ibu, Alkitab mencatat banyak yang lemah, lalu sakit, lalu game over. Ini game over bahasa halus saja saudara ya. Alkitab katakan saudara mohon maaf, lalu meninggal. Ya saudara, banyak yang lemah lalu sakit. Ya saudara, dan maaf ya saudara, kalau masih belum bertobat juga, Tuhan itu panjang sabar dan murah hati. Katakan amin. Tuhan memberi waktu, Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya.
Ya, hari ini kita punya kesempatan, kita masih punya waktu. Amin. Itu sebabnya mari kita manfaatkan waktu kita, hidup kita dengan sebijaksana mungkin. Saudara dan saya, kita sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya dalam Yesus. Amin. Sehingga saudara dan saya suatu hari kita diundang pesta di sorga. Bukan hanya sembuh, bukan hanya berhasil, tapi suatu hari kita pesta di sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kutip saudara dari mendiang Pendeta Pariaji. Ya saudara, Tuhan ajar beliau sampaikan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi saudara, Tuhan Yesus, apa yang Yesus ajarkan dengan sarana kuasa perjamuan kudus minyak urapan, kita diberkati, umur panjang, dan menantikan second coming agar suatu hari keluarga saudara dan saya terangkat ke sorga. Amin. Oleh darah Yesus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, kami percaya, kami disempurnakan, kami disucikan, kami diampuni, kami diselamatkan, kami dibangkitkan pada akhir zaman untuk pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hari ini saudara dan saya kita lihat saudara, what is a church? Is a powerful and anointing church at the end times look like? A holy and set apart church. Ya saudara, jemaat atau gereja yang kudus, yang dipisahkan, yang terpisah dengan apa saudara? Dari kehidupan dunia ini saudara. Kita memang masih di dunia, tapi cara hidup kita tidak seperti dunia ini. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita belajar dan belajar. Mari kita berjuang dan berjuang. Alkitab katakan, Efesus 5 ayat 27. Kenapa? Kenapa kita harus berjuang? Alkitab katakan Efesus 5:27. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus berjuang. Ya saudara, bagaimana saudara dan saya kita kudus dan tidak bercela? Kita harus berjuang. Mari saudara dan saya, kita bersungguh-sungguh lebih lagi. Setiap hari adalah pembelajaran, setiap hari adalah anugerah. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya setiap hari adalah anugerah kebaikan Tuhan? Amin. Ya, sama seperti saudara menerima pemberian, saudara diberikan sesuatu, kita pasti akan menjaga pemberian tersebut. Amin. Ya saudara, hari, waktu yang diberikan, hidup yang diberikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan bijaksana. Amin. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita? Mazmur 24, yuk kita lihat sama-sama ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, kita baca bersama-sama. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Dialah yang akan menerima berkat dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan. Katakan amin. Siapa yang percaya saudara dan saya hidupnya berkemenangan, dibela Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini, mari kita punya waktu, kita punya kesempatan, mari kita kembali. Ya saudara, lupakan yang lalu, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, bersungguh-sungguhlah, setialah, ya fokuslah pandang ke depan, lupakan yang lalu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, lupakan yang lalu. Ya, saudara dan saya ada di akhir zaman, lupakan yang lalu. Ya saudara, jemaat gereja yang penuh kuasa dan diurapi adalah jemaat yang maju di dalam Tuhan. Memang maju gak gampang, gak mudah. Ada tantangan dari dunia ini. Ya, tapi saudara dan saya kita harus berjuang. Ya, saudara dan saya kita harus terus datang kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus agar saudara dan saya kita sanggup, kita mampu untuk menjaga keluarga kita, suami istri rukun damai. Saya percaya saudara Bapak Ibu, suami istri yang cari Tuhan, suami istri yang rukun damai bersekutu di dalam Tuhan akan melihat buah-buah yang luar biasa. Amin. Buah-buahnya apa? Pertama, pribadi dulu, karakternya berubah. Ya sudah hidup dalam kasih dan kebenaran hikmat firman Tuhan. Baru setelah itu buah yang apa? Buah secara jasmani. Buah secara jasmani apa Pak Pendeta? Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Ya saudara-saudara dan saya, kita punya rumah di bumi, rumah di sorga. Katakan amin. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Iya saudara, gembala sidang saudara dan saya hari ini Pendeta Darniati Pariaji selalu mengingatkan kita. Iya saudara, saya sampaikan hari ini menjadi yaitu pengingat bagi kita semua di hari ulang tahun Tiberias. Mari kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan.
Ya saudara, sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Sepenuh-penuhnya dalam Tuhan artinya saudara Bapak Ibu, kita nggak main-main lagi, kita nggak setengah-setengah. Ya saudara-saudara Bapak Ibu, kita sudah pernah mendengar ya saudara cerita tentang istri Lot. Saudara pasti tahu ya. Ya saudara, setengah-setengah akhirnya apa saudara? Akhirnya jadi tiang garam. Akhirnya apa saudara? Akhirnya tidak terselamatkan. Istri Lot, ya saudara, tangannya sudah digandeng oleh malaikat. Harus saudara dan saya sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Amin. Orang percaya di akhir zaman gak bisa dua kaki. Ya saudara, gak bisa kaki kanan di gereja, kaki kiri maaf ya saudara, masih di orang pinter, gak bisa saudara. Itu yang dimaksudkan sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, di dalam roh Allah. Mari kita belajar dan belajar, berjuang dan berjuang untuk bertobat setiap hari agar kita layak pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Siapa yang punya iman suatu hari pesta di sorga bersama Tuhan Yesus? Amin. Ya saudara-saudara boleh minta sama Tuhan. Ya boleh berdoa. Ya saudara katakan, saudara Tuhan kami mau selamat, kami mau ke sorga. Ya saudara, gembala sidang saudara dan saya mendiang pendeta Pariaji pernah menyampaikan beberapa kali, jangan malu minta sama Tuhan. Ya saudara, ketika kita minta sama Tuhan, kita harus juga sertai. Dengan apa saudara? Dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, mungkin bagi dunia satu kebodohan, bagi dunia mungkin itu mustahil. Tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan atas orang-orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, yuk kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8. Setelah ini kita akan siapkan hati kita menerima tubuh darah Yesus, perjamuan kudus. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Alkitab mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, saksi Kristus. Yes, saudara, ya, a church anointed and powerful church at the end times. Seperti apa gereja yang penuh kuasa, ya, jemaat yang penuh kuasa, jemaat yang diurapi di akhir zaman. Yang ketiga, a mission focused and boldly witnessing church. Ya, bahwa jemaat dan gereja yang fokus dan benar-benar saudara menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Gereja ini saudara, kita bersyukur punya visi misi yang sangat indah, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Habis misionaris baru siap ke sorga. Sebelum siap ke sorga, saudara dan saya jadi misionaris. Nah yang ketiga ini saudara, ya, jemaat gereja di akhir zaman yang penuh kuasa yang diurapi adalah jemaat yang misionaris. Karena bukan kata saya, Yesus Kristus sendiri yang menyatakan kepada saudara dan saya, kamu atau kita akan terima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita jadi saksi Kristus. Kenapa diawali, boleh ditampilkan ayatnya kembali, kenapa diawali di Yerusalem? Karena Yerusalem itu adalah gambaran keluarga. Kenapa setelah Yerusalem, Yudea? Ya, kenapa enggak kota lain gitu Pak? Yudea adalah gambaran dari teman-teman terdekat. Ya, saudara, orang Yerusalem punya teman-teman terdekat itu orang-orang Yudea. Kenapa setelah Yudea Samaria? Kenapa enggak mungkin bangsa yang lain? Pada zaman itu Samaria adalah orang asing bagi orang Ibrani. Jadi mulailah dari keluargamu, ke teman-temanmu, sampai ke orang-orang asing yang tidak kau kenal, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Ke ujung bumi artinya sampai ke pelosok-pelosok, katakan amin. Saya pernah membahas tentang ini saudara Bapak Ibu. Saudara kalau memang bukan panggilan Tuhan, ya saudara nggak perlu jauh-jauh sampai ke Nepal. Tahu Nepal? Dekat India itu. Terus saudara naik gunung malah nanti. Ya saudara. Itu memang panggilan Tuhan. Amin. Tapi kita bisa menjadi misionaris, ya saudara, dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus, dengan cara yang lain. Banyak sekali cara dan keajaiban Tuhan. Ya saudara, yang akan membawa saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Amin. Contohnya yang sederhana adalah dari sarana ini saudara. Sarana perjamuan kudus dan minyak urapan ini. Ada seorang ibu bernama Fiona Daisy saudara. Ini kesaksiannya saudara. Ya, beliau pernah bersaksi di lembar buletin Tiberias. Ya saudara, kalau saudara lihat di bagian atas itu ada isi kesaksiannya, tapi mungkin kalau saudara baca terlalu kecil ya saudara ya. Ya saya sengaja tampilkan, ini artinya bukti bahwa dari buletin gereja Tiberias. Saya sampaikan ya saudara ya, isinya ya saudara ya. Ibu ini saudara mengalami asma akut saudara. Asma akut benar-benar gak enak.
Ya setiap kali, setiap hari mau tidur nggak enak, ngapa-ngapain nggak enak. Saudara mungkin yang tahu, yang ngerti, asma itu benar-benar nggak enak. Iya sudah, apalagi pas lihat ya datang ke mesin ATM, lihat saldonya 0, itu lebih asma lagi kayaknya saudara. Ya. Saya banyak lihat yang tersenyum. Ya sudah, ini asmanya benar-benar luar biasa saudara. Sehingga tentunya hidupnya pasti menderita. Ya, dari kecil saudara, datang ke gereja Tiberias, diurapi dengan minyak urapan, terima sarana perjamuan kudus minyak urapan. Ya, beberapa minggu saja. Dan cek kembali ke dokter, asmanya sempurna sehat. Bebas dari asma, paru-parunya baru, jantungnya baru, ginjalnya baru, sehat sempurna. Sembuh penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya asmanya sembuh, bukan hanya kesehatannya dipulihkan, ekonominya pun diberkati. Ya saudara, kehidupan keluarganya pun diberkati. Itu yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu, bahwa hidup berbuah. Kalau Yesus ada di dalam saudara dan saya, nggak cuman satu bidang yang diberkati sama Tuhan. Enggak saudara, Tuhan itu nggak setengah-setengah. Tuhan pasti berkati ekonomimu, Tuhan pasti berkati keluargamu, Tuhan pasti berkati kesehatanmu, termasuk juga usahamu naik jadi kepala bukan ekor, katakan amin. Termasuk masa depanmu diberkati Tuhan. Termasuk saudara dan saya, keluarga kita juga diberkati Tuhan. Termasuk kalau seisi rumahmu diberkati, ya saudara, mertuamu, anak cucu mantumu diberkati Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Ini saya lanjutin gak nih sampai di sebelah sini nih? Enggak ya, udah cukup ya. Udah ya, saya turunin ya ini ya. Ya sudah. Apa yang saya mau sampaikan sudah, bahwa gambaran Tuhan itu tidak pernah berkesudahan kasih-Nya atas hidup saudara dan saya. Amin. Ya saudara dan saya ada di tempat ini, kita bersyukur, kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk Tiberias, kita berdoa untuk keluarga kita. Saudara dan saya, jadilah saksi Kristus dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sembuh, sempurna sehat dalam nama Yesus. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga,
Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan oleh kasih sayang-Mu kami dan keluarga setiap hari hidup dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluargaku. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak terkapar. Oleh darah Yesus kami tidak insomnia, sempurna sehat, tidur nyenyak, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC. Tidak sesak napas. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tidak alergi. Oleh darah Yesus bersama keluarga kami panjang umur, sempurna sehat. Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kami bebas dari sakit penyakit aneh. Tidak sakit pinggang, tidak sakit kaki, tidak saraf kejepit. Oleh darah Yesus tidak keropos tulang. Empedu sehat, usus sehat, lambung sehat. Dalam nama Yesus pankreas sehat. Tidak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, saudara Bapak Ibu, setiap kita boleh berdoa minta sama Tuhan. Jika ada doa pribadi, keperluan, keluarga, kebutuhan pribadi, minta pada Tuhan Yesus. Apa yang hari ini menjadi imanmu, apa yang menjadi cita-cita harapan setiap pribadi, berkata-katalah di dalam Tuhan Yesus. Di hari yang berbahagia ini, saudara dan saya minta sama Tuhan Yesus. Kita percaya, kita sehat, kita sembuh, diberkati, berhasil, bebas dari segala yang jahat, mujizat nyata bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami imani di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Darah Yesus Tuhan tutup bungkus kami bersama keluarga. Segala roh penghalang, segala roh pengganggu dihancurkan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Darah Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus kami tolak segala celaka bahaya. Kami tolak maut, kami dijaga malaikat. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah. Pesta di sorga, terangkat ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, apa yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan pagi ini. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan doa dan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan
Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu yang ada minyak, mari saudara angkat minyak saudara. Yang belum punya nanti terima dari depan. Saudara yang di live streaming, saudara boleh bersama-sama kita angkat minyak urapan. Bersama-sama dengan iman pada Tuhan Yesus kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan setan kuasa gelap, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus, dijaga malaikat, diberkati dalam nama Yesus. Mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga, dijaga malaikat. Suatu hari tanganmu, tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkati ya Tuhan setiap anak-anakmu, rumah tangga, suami istri, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Anak-anak muda diberkati berhasil dalam usaha, karir, studi mereka. Masa depan mereka indah dalam Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan satu persatu. Bebas dari penyakit, bebas dari segala yang jahat, bebas dari hutang-hutang. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu yang besar, dalam nama Yesus di hari ulang tahun Tiberias, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sepanjang minggu yang baru ada banyak mujizat Tuhan terjadi setiap hari bagi setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari kami imani firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus perjalanan anak-anakmu kembali pulang dari gereja Nias ke tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Jemaat Tuhan di live streaming diberkati Tuhan penuh kuasa mujizat, terima jawaban doa, mengalami mujizat yang indah dalam nama Yesus, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkati ya Tuhan Yesus setiap acara program gereja 22 Agustus baptisan selam di Jakarta, penuh kemuliaan Tuhan. Akan hadir banyak jiwa yang memberi diri untuk dibaptis menjadi warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, penuh kemuliaan Tuhan bersama dengan keluarga besar dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati gereja Tiberias penuh kuasa mujizat disayang Tuhan Yesus. Kami berdoa mengangkat tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama angkat tangan kanan saudara, angkat kedua tangan saudara bersama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk gereja Tiberias. Kami berdoa menyerahkan gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, disayang Tuhan Yesus. Gereja Tiberias penuh kuasa, penuh mujizat sesuai perintah Tuhan, mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman. Dalam nama Yesus semakin banyak mujizat-mujizat terjadi untuk menyerukan kepada setiap kami hidup dalam kekudusan firman Tuhan di dalam nama Yesus, bersama keluarga, bersama pribadi, untuk kami berjuang bersama-sama dengan keluarga kami. Suatu hari kami akan diangkat pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa negara Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kedua kali selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua yang melayani pada pagi hari ini. Berkati worship team, Bapak Richard, Bapak Vander dan semua rekan-rekan diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Berkati para worship, para soundman, operator media. Tuhan Yesus memberkati para asyir. Berkati ya Tuhan Yesus semua yang melayani pada pagi hari ini dalam kasih sayang berkat Tuhan. Akhirnya sebagaimana kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.